Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Walid Umar, di tutorial jaringan ya. Dimana kali ini kita akan mendesain ya jaringan dan mengimplementasikan konsep VTP ya, atau Virtual Trunking Protocol ya. VTP digunakan untuk dapat membantu administrator untuk mendistribusikan informasi VLAN kepada switch lainnya ya, dimana VTP itu ada 3 mode: VTP mode server, VTP mode client, dan VTP mode transparan ya. Jadi pada contoh konfigurasi kali ini yang akan berfungsi sebagai VTP server adalah switch Cisco switch 4, dan yang akan berfungsi sebagai client adalah 3 switch di atasnya. Untuk itu kita langsung saja konfigurasi pada Cisco switch 4 ya. Oke, kita konfigurasi. Di sini pertama-tama kita setting ya VTP mode server. VTP domain. Tentukan domainnya, VTP password. Kita sudah setting domain, VTP modenya, VTP domain, dan VTP password ya. Jadi antara domain dan password ini nantinya kita akan inputkan pada ketiga router di atas ya, dan syaratnya itu agar VLAN yang kita buat di switch 4 ini dapat terdistribusi ke atas, ke perangkat yang ada di atas. Kita perlu melakukan konfigurasi domain dan password yang sama. Selanjutnya kita buat VLAN 4 ya. VLAN 4 kita name network 4. Kita exit VLAN 123, name network 123. Exit VLAN 9, name network 9. Kalau kita cek ya, di sini sudah ada beberapa VLAN yang kita buat tadi ya. Ada VLAN 4, VLAN 9, dan VLAN 123 ya. Bisa kita lihat di sini ada beberapa VLAN yang sebelumnya digunakan. Kita bisa hapus ya, misalnya no VLAN 10. Kita hapus beberapa VLAN-nya, 40, 50, 100, sehingga yang ada itu hanya VLAN yang kita buat tadi. Do show VLAN. Di sini hanya ada VLAN 4, VLAN 9, dan VLAN 123 ya. Selanjutnya untuk mendistribusikan VLAN ke switch yang lain, kita perlu mengkonfigurasi sebuah interface ya yang menuju ke switch lain atau yang menuju ke router itu dengan mode trunking ya. Kita perlu melakukan konfigurasi trunking. Caranya kita masuk ke interface-nya G0/, kita konfigurasi sekalian ya G0/0 dan sampai G0/1. Switch port trunk encapsulation.1q, switch port mode trunk, switch port trunk allow VLAN 4, 9, dan 123. Harusnya sudah ya. Konfigurasi pada switch pertama sudah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke switch selanjutnya ya, ke switch 1. Kita konfigurasi. Di sini kita akan langsung buat VLAN-nya, langsung buat VTP-nya, VTP mode client ya. Kalau yang tadi server, VTP domain itu walidumar.my.id, VTP passwordnya TKJ. Selanjutnya kita ubah port rankingnya ya. Jadi di switch 1 ini kita tidak perlu buat VLAN, kita cukup setting dia menjadi mode client dan memasukkan domain dan password yang sama dengan yang ada pada VTP server. Selanjutnya kita tinggal melakukan proses konfigurasi trunking ya. Interface range G0/0 ke 1,
switchport trunk encapsulation.1q, switchport mode trunk, switchport trunk allow VLAN, yang di allow itu VLAN 4, 9 dan 123. Oke, kalau kita coba cek di sini ya, harusnya sudah ada VLAN yang didistribusikan oleh VTP master tadi. Kita bisa lihat ya, jadi VLAN-nya sudah ada di sini, ada VLAN 4, VLAN 9 dan VLAN 123. Kita bisa lanjutkan ke switch 2 dan switch 3 ya. Konfigurasinya sepertinya mirip ya. Oke, kita coba close ya. Kita ke switch 2 dan switch 3. Kita enter. Enable configure terminal. Kita setting VTP-nya, VTP mode client, VTP domain. Kita setting VTP password. Selanjutnya kita setting ya, setting range-nya gen 0/0 ke 1, switchport trunk encapsulation.1q, switchport mode trunk, switchport trunk allow VLAN 4, 9, 123. Sampai saat ini sudah selesai. Kalau kita coba cek pada VTP-nya, harusnya di sini juga sudah ada VTP yang tadi ya, yang tadi ada VTP, ada VLAN 4, 9 dan 123. Kita do show VLAN untuk melihat VLAN. Oke, di sini juga sama ya, sudah ada VLAN 4, VLAN 9 dan VLAN 123. Dan kita menuju ke konfigurasi switch yang terakhir. Kita setting VTP mode client, VTP domain. Oke, VTP password. Oke, sudah. Kita ke interface G0/1, switchport trunk encapsulation.1q, switchport mode trunk, switchport trunk allow VLAN 4, 9, 123. Oke, harusnya kalau kita cek do show VLAN, di sini sudah ada 3 VLAN tadi. Jadi sangat mudah ya. Jadi sumber VLAN-nya dari sini, nantinya kita bisa distribusikan ke banyak switch. Jadi kita tidak perlu melakukan proses pembuatan VLAN secara manual ya. Selanjutnya kita akan coba mendistribusikan ya. Kita akan coba mendistribusikan IP address dari perangkat router kita. Kita akan konfigurasi router ya. Sini router yang kita gunakan router MikroTik. Kita coba setting dulu ya IP DHCP client. Kita akan hubungkan router ini ke internet. IP DHCP client add interface ether 2 disable no IP address print. Oke, kita ping ke internet, harusnya sudah bisa. Oke, sudah bisa ping ke internet ya. Selanjutnya kita akan setting atau buat VLAN-nya ya. Interface VLAN add name VLAN 4, interface-nya itu ether 1, VLAN ID-nya itu 4. Kita buat lagi VLAN 9 dan VLAN 123. Kalau kita coba cek ya, interface VLAN print, di sini sudah ada 3 VLAN yang didistribusikan pada port ether 1 ya. Selanjutnya kita buat IP address. IP address add address 192.168.1/30/27. Interface VLAN 4 ya. Kita buat lagi IP address add address 9.1 untuk VLAN 9 dan 123.1 untuk VLAN 123. Kalau kita coba cek IP address, dia sudah ada 3 VLAN yang kita buat tadi.
Selanjutnya untuk mendistribusikan IP address, kita untuk mempermudah mendistribusikan IP address kita cukup membuat DHCP server ya untuk ketiga VLAN tersebut. Misalnya untuk VLAN 4. Oke, untuk VLAN 9 dan untuk VLAN 123. Oke, selanjutnya harusnya DHCP server ini ketika kita koneksikan komputer ya di salah satu switch, dia harusnya sudah akan dapat IP address yang sesuai. Kita coba koneksikan ya, misalnya kita punya satu PC di sini ya, akan terkoneksi. Oke, ada 4 PC ya, ada 4 PC. Kalau PC 1 kita coba koneksikan ke port G1/0 ya, G1/0. Kalau yang ini kita hubungkan ke G1/1, ini kita hubungkan ke switch-switch yang berbeda ya. Kalau yang ini ke 1/2, ini juga sama ke 1/3. Nah, kalau kita aktifkan ya, kalau kita aktifkan perangkat PC-nya, itu kalau kita coba cek di sini, itu kalau kita minta DHCP, dia belum atau tidak bisa dapat DHCP ya. Pertanyaannya kenapa? Karena kita belum melakukan konfigurasi port akses pada port di mana PC tersebut terhubung ya. Misalnya PC 1 kita ingin dia menjadi anggota atau member dari VLAN 123. Kita cukup masuk ke router, ke switch-nya. Kita cukup masuk ke switch-nya. Kita masuk ke portnya ya, interface G1/0, switch port mode access, switch port access VLAN 123. Secara otomatis PC ini ketika dia request ya, dia harusnya dapat informasi DHCP dari router ya. Kalau kita coba sudah kita setting, kita coba cek lagi ya, do show VLAN. Ini PC 1 ini sudah terhubung ke VLAN 123. Oke, setelah beberapa kali kita coba ya, di sini ternyata untuk mengakses itu kita tidak bisa langsung mengakses ya. Ketika kita coba ubah mode portnya itu, kita harus tunggu beberapa saat hingga si PC 1 ini dapat terkoneksi secara fisik ya. Kalau kita lihat di sini dia sudah bisa terhubung dan dia dapat IP address 192.168.123.30. Kita coba ping ke gateway ya, 192.168.123.1. Oke, bisa ping ke gateway. Begitu juga dengan PC-PC yang lain ya. Kita tinggal lakukan konfigurasi, misalnya PC yang ini menggunakan VLAN 4, ini VLAN 123 dan ini VLAN 9. Kita cukup masuk ke switch-nya ya, kedua switch-nya. Misalnya PC di switch 2 itu PC-nya terhubung ke port G1/1 ya, terhubung ke port G1/1. Kita coba masuk interface G1/1, switch port access VLAN 9. Kalau di switch 3 itu ada dua PC ya, interface G1/2, ini switch port access VLAN 123, dan untuk interface G1/3 itu switch port access VLAN 4. Oke, kalau kita coba cek do show VLAN, ini mereka sudah masuk ke port yang sesuai ya, yang nantinya mereka akan dapat IP address dengan segmen yang sama. Jadi kalau terhubung ke VLAN 4, maka dia akan dapat IP address 192.168.4.0/24. Sama juga dengan di sini ya. Kalau sudah,
Kita tunggu beberapa saat sampai di sini sudah bisa request ya. Sudah bisa request IP DHCP. Oke, sudah bisa ya. Jadi sebenarnya harus kita tunggu beberapa saat ya, karena perangkat Cisco itu ketika kita mencolokkan kabel dia tidak otomatis on, dia akan ada proses pembacaan dulu ya, proses untuk mengenali perangkat yang terhubung pada port tersebut. Kita coba hubungkan PC-PC yang lain, PC 4 dan PC 3. Oke, IP DHCP. Oke, di sini sudah dapat IP 9, di sini dapat IP 4, dan di sini dapat IP 123.29 ya. Jadi antara network pada VLAN yang sama itu otomatis bisa saling ping ya. Jadi otomatis bisa saling ping. Kalau kita coba ping dari PC 1 ya, kalau PC 1 kan sama-sama menggunakan VLAN 123. Itu meskipun fisiknya berada pada switch yang berbeda, harusnya dia tetap bisa melakukan proses ping ke IP tersebut. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan coba konfigurasi pada perangkat mikrotiknya agar bisa terhubung ke internet. IP firewall NAT, kita tambahkan konfigurasi NAT ya. Out interface-nya itu mengarah ke Ether 2 Action Masquerade. Oke, kalau kita coba tes di PC 2 ya, PC 2 ini harusnya sudah bisa terkoneksi ke internet ya. Coba tes. Oke, sudah bisa connect ke internet. Kita ping ke Google Public DNS, sudah semua PC sudah bisa terhubung ke internet ya. Oke, sekian, semoga video yang saya sampaikan bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.